Kisah akan berfokus pada satu keluarga kecil bahagia, sejahtera, dan gemah ripah loh jinawi. Ada si ayah bernama Artapa dan si ibu yang bernama Bina, termasuk kedua anak mereka yaitu si gadis remaja bernama Devi dan si bungsu bernama Anas yang masih baru menginjak usia SD. फटाफट ऊपर जा જઈને સૂઈ જા પછી કરી લેજે કાલની ટ્રીપ કેન્સલ નહીં થાય. Tepat ketika sedang dalam acara liburan keluarga, sebuah konflik bermula ketika seorang pria bernama Pratap meminjamkan uang 10 rupiah kepada Artapa yang kebetulan tidak punya uang kecil untuk membayar segelas teh. Merasa berhutang budi atas kebaikannya, diajaklah Pratap kumpul bersama keluarganya. Tanpa sadar, Pratap tidak lain adalah seorang pemuja ilmu hitam seperti santet, pelet, jangjawokan, dan lain sebagainya. સોરી હા તમને ખાવું હોય તો રહેવા દો કાંઈ વાંધો નહીં યા. Karena sikap yang ramah, Artapa dan Bina tidak menaruh curiga sama sekali meski Pratap mulai terlihat akrab dengan Devi. Bahkan Devi sendiri bersedia memakan sebutir permen gula pemberian Pratap yang padahal permen tersebut sudah Pratap bacakan jampe-jampe peret kinasihan. Akibat dari pengaruh mantra-mantra dalam permen tersebut, Devi mulai merasakan ada hal yang janggal. Dia yang semula dikenal tidak mudah akrab dengan sembarang orang pun seketika mau menuruti semua yang Pratap katakan pada dirinya. बस पानी पी ले. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah villa. Sementara Artapa masih berenang bersama kedua anaknya, Bina dikejutkan dengan keberadaan Pratap yang tiba-tiba sudah berada di halaman. Dengan dalih mobilnya yang mogok dan kehabisan baterai HP, Artapa yang merasa tidak enakan dengan kebaikannya pun mengajak Pratap mampir untuk sekedar meminjamkan ponselnya saja. વાત થઈ તમારી? મને સમજાતું નથી આ કઈ રીતે ડાયલ કરવાનું. Dan ya, ternyata semua itu hanya akal-akalan Pratap demi bisa mendekati Devi. Yang menarik adalah Devi menjadi semakin tunduk dan turut atas semua yang Pratap perintahkan, seperti menampar Anas, memutuskan hubungan dengan pacarnya, sehingga Artapa yang mulai merasa terganggu pun mengusir Pratap. Tetapi એની સાથે શું વાત કરે? નીકળ અહીંયાથી. એમને રહેવા દો. એ તારી બુદ્ધિ હે? તેના તો ક્યાંય નહીં જાય. alih-alih pergi, Pratap justru semakin menggila. Devi benar-benar sudah berada di bawah kendalinya. Tidak hanya mau diperintahkan untuk menyerang keluarga sendiri, Devi juga mulai diperlakukan semena-mena seperti orang yang sudah kehilangan kesadarannya. Pada titik ini akhirnya Pratap mengaku jika dirinya adalah iblis yang merasa sangat senang tatkala melihat manusia menderita. Tatkala Devi benar-benar pasrah dan siap dibawa pergi kemana saja, Artapa yang tak ingin Devi terus mendengar mantra-mantra itu pun nekat menusukkan sebuah obeng ke telinganya. તમારામાંથી કોઈ પણ જણા આ માણસ. Tak cukup sampai di situ, Artapa juga menyerang Pratap dan berhasil menarik lidahnya hingga terputus. Yang karena mulutnya sudah tidak bisa komat kamit membacakan mantranya lagi, maka puluhan gadis yang ternyata sudah lebih dulu Pratap jadikan korban pun terbebas dari pengaruh sihirnya. Berbeda dengan para gadis tersebut, Devi justru bernasib sebaliknya, yang mana hingga 10 tahun sejak kejadian itu, pengaruh sihir Pratap masih saja menguasai jiwa Devi dan membuat keadaannya menjadi seperti ini. Sungguh cobaan yang teramat berat bagi Artapa karena diketahui bahwa Bian dan Anas telah berpulang akibat mengalami insiden kecelakaan, sehingga wajar saja jika kemudian Artapa sangat marah kepada Pratap lalu mengurungnya di dalam sebuah gudang yang selama 12 tahun belum juga dibebaskan. Dan disinilah fase level 2 dimulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa anak gadis remaja yang tengah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Mereka adalah para siswi sebuah SMA internasional khusus perempuan yang merupakan sekolah favorit nomor 1 di India kala itu. Saat jam makan siang tiba, jatah makan bergizi gratis telah disiapkan petugas SPPG sekolah. Sebagaimana kaum hawa konvensional pada umumnya, para siswi ini pun tidak berhenti galecok meski sedang beranghakan, hingga pada suatu momentum, suasana tiba-tiba hening tanpa terdengar suara sedikit pun.
Seketika petugas kantin dibuat heran saat semua siswi mendadak tegang dengan ekspresi tatapan mata yang penuh ketakutan dan ya, rupanya seorang pria misterius masuk ke ruangan kantin dan seketika prihatin hingga para siswi pun tertuju kepadanya. Namun yang tak habis pikir, pria ini mampu mengendalikan 100 orang siswi untuk mengikuti perintahnya dengan hanya sekali menjentikkan jari saja. 10 છોકરીઓ ઉભી થઈ જાઓ. Masih di waktu yang sama, bu guru yang hendak akan pergi mengajar terkaget-kaget dengan ruangan kelas yang masih kosong melompong. Padahal sudah masuk jam pelajaran, baru saja si ibu beranjak menuju pintu untuk meninggalkan kelas. Tiba-tiba, sambil menjerit histeris, si ibu lekas menghampiri seorang siswi yang tewas mengenaskan setelah melompat dari atap loteng. Rupanya murid naas ini merupakan salah satu dari 10 siswi yang dipengaruhi oleh si pria misterius tadi. Sementara 9 orang sisanya pun terlihat sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan hal yang sama. Sebagai antisipasi agar tidak ada lagi korban, kepala sekolah bersama staf langsung menuju ke loteng dan berusaha membujuk mereka dari jarak dekat. Maksud hati ingin menolong. Mereka yang sepenuhnya sudah dibawa kendali pria itu pun tetap akan menuruti apa yang diperintahkan sehingga berlokasi di atas balkon sebuah rumah, kita akan diperlihatkan dengan Devi yang seperti inilah kondisinya sekarang. Selama 12 tahun sejak kejadian itu, Artapa terus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana tidak, Devi adalah keluarga satu-satunya yang ia miliki dan berharap suatu saat nanti bisa sembuh kembali. Saat berbelanja di sebuah minimarket, Artapa tak sengaja melihat siaran berita TV terkait tewasnya 10 siswi Malang tadi. Mendengar keterangan kepala sekolah tentang pria misterius yang diduga telah mengendalikan jiwa para korban, Artapa yang seperti mencurigai sesuatu pun segera bergegas pulang pada saat itu juga. Setibanya di rumah, Artapa langsung menuju ruangan tempat Pratap dikurung. Dan seperti inilah kondisinya sekarang. Artapa bertanya kalau masih ada orang lain yang berkemampuan sihir seperti Pratap. Bukan hanya membenarkan pernyataan tersebut, Pratap memberi isyarat bahwa dia juga sangat mengenali pria yang dimaksud. હસવાનું બંધ કર. Beralih ke tempat kejadian saat proses investigasi berlangsung, di mana para wali murid mendesak agar diizinkan untuk menemui anak-anaknya, sementara komandan polisi yang memimpin penyelidikan lantas menemui puluhan siswi yang masih tertahan di dalam kantin untuk dimintai keterangan. એને તમે જવાબ આપો પછી તમે બધા ઘરે જઈ શકો છો. ઓકે? Dari sekian banyaknya siswi yang ada di sana, ada seorang siswi bernama Laksmi. Ternyata Laksmi telah mendapat perintah dari si pria misterius untuk menyampaikan sebuah pesan penting, yakni agar si komandan segera menemukan seseorang bernama Pratap yang jika tidak, si pria mengancam akan membuat seluruh penghuni kota menderita. प्रताप अंकल नहीं मरे तो शायद दशा बगड़ी जाए. Dikira sudah cukup dengan menyampaikan pesan barusan, Laksmi langsung memberikan sebuah komando pada beberapa orang dari rekan-rekannya dan ya, puluhan siswi yang sedang imut-imutnya ini seketika berubah menjadi agresif, beringas, liar, dan juga brutal. Sampai-sampai pagar pembatas polisi yang tinggi dan kokoh pun mereka robohkan dengan begitu mudah. Tidak hanya menyerang personil kepolisian, wartawan, bahkan orang tua mereka sendiri diserang layaknya para zombie yang kehausan darah. Mereka mulai meneror warga sekitar termasuk para pengguna jalan umum tanpa ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Di dalam rumah, Artapa terus memantau perkembangan kejadian ini lewat siaran berita. Yakin jika si pelaku memiliki keterkaitan dengan Pratap, Artapa terlihat mulai mempersiapkan sesuatu sekaligus mengikat Pratap dengan rantai sebelum meninggalkannya pergi.
Di waktu yang sama di ruangan kantin sekolah, para orang tua akhirnya diizinkan untuk mendampingi anaknya masing-masing. Namun, alangkah paniknya si komandan karena Laksmi memberitahu bahwa waktu yang beliau miliki untuk menemukan Pratap hanya tinggal tersisa sekitar 5 menitan saja. Tak lama, Artapa pun akhirnya menemui mereka dan mengakui jika Pratap sedang berada di dalam tawanannya. Bahkan, ia juga menyebutkan bahwa pria yang berada di balik semua ini adalah jelmaan iblis. Dia menguasai para siswi ini dengan ilmu sihir lewat makanan yang mereka konsumsi. Semakin mereka ketakutan, maka akan semakin kuat pula pengaruh sihir tersebut. જો તમે આટલામાં થથરી ગયા હોય ને તો આનાથી વધારે ભયાનક. Rupa-rupanya si pria misterius itu sudah sedari tadi berada di sana mengawasi mereka. Dia bernama Rajnath yang tak lain adalah adik kandung dari si Pratap itu sendiri. હું છું એ રાક્ષસ. પ્રતાપભાઈ સાથેનો બહુ સારો અનુભવ લાગે છે તને. Sungguh tidak mudah bagi Rajnath menguasai Artapa. Jangankan untuk menyerahkan Pratap, keberadaannya pun tidak akan pernah Artapa tunjukkan jika Rajnath tidak mau membantu untuk kesembuhan Devi putrinya. પ્રતાપભાઈ ક્યાં? એને મેં બાંધીને પૂરીને રાખ્યો છે. Berharap bisa membuat Artapa menyerah, Rajnath kembali menghampiri Laksmi dan membuatnya merasa sangat ketakutan. Tapi anehnya, setiap kali ada orang yang mencoba menolong, Laksmi spontan melakukan hal ini. Karena tidak tahan dengan kengerian yang terjadi, si komandan berusaha mengambil pistolnya secara diam-diam, tetapi ya, seorang siswi yang menghujamkan pisau ke bagian perut si komandan berkali-kali. Sementara Rajnath yang semakin keranjingan iblis pun memanggil siswi satu lagi untuk mengusir para orang tua dengan pistol si komandan tadi. Dan yang lebih gilanya lagi adalah malah orang tuanya sendiri yang dihabisi pertama kali. બસ શાંતિ. Setelah suasana di sana menjadi hening, Rajnath kembali melanjutkan obrolan dengan Artapa. Namun sayang, semua kekejaman barusan belum cukup untuk membuat Artapa menyerah. Ternyata, nasib Devi selama 12 tahun akibat perbuatan Pratap telah membuat hati Artapa menjadi sekeras batu dan tetap tidak akan memberitahu keberadaan Pratap dengan cuma-cuma. શું કરી લઈશ? મારી નાખીશ મને. Keteguhan Artapa ini memancing kemarahan Rajnath yang bahkan sempat mengancam agar jangan macam-macam dengan dirinya yang sudah bersekutu dengan iblis. Hal itu dibuktikan saat ada salah satu siswi yang kebelet bersin dan Rajnath memintanya untuk berhenti bernapas. Mata siswi itu pun meninggal seketika. Karena belum juga menggoyahkan keteguhan Artapa, akhirnya Rajnath pun bersedia mengikuti keinginannya dengan janji akan melepaskan para siswi setelah Rajnath menemukan Pratap nanti. Maka, kepala sekolah pun terpaksa menyediakan 2 unit bis sekolah untuk memfasilitasi rencana tersebut. Selama dalam perjalanan, Artapa tidak mau memberitahu seperti apa kondisi Pratap. Yang ada, dia justru mempertanyakan kenapa Rajnath baru mencarinya sekarang. Hingga diketahuilah bahwa ternyata Rajnath telah bertahun-tahun mencari dan terpaksa melakukan cara ini karena dia sudah merasa frustasi. કેટલા ફોન કર્યા ફોન જ ના લાગે. Sesampainya di rumah Artapa, sejenak Rajnath terkagum-kagum dengan kehebatan Pratap karena pengaruh sihirnya yang terbukti mampu bertahan sampai belasan tahun. Namun, alangkah terkejutnya ia tatkala melihat sosok yang dikaguminya ini justru berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sadar jika Artapa bukanlah orang yang mudah digertak, maka satu-satunya cara untuk membebaskan Pratap adalah dengan menuruti permintaannya terlebih dahulu, yakni menyembuhkan Devi dari pengaruh sihirnya. Tetapi di sini Rajnath masih bertanya-tanya terkait pengaruh sihir tersebut. Kenapa bisa sepermanen itu? Padahal efek mantra Rajnath sendiri hanya mampu bertahan 24 jam saja. તારો એટીટ્યુડ બહુ ગમ્યો. જા તારી દીકરીને લઈ આવજા. Merasa ada yang salah, Rajnath kemudian meminta Artapa mengingat kembali apa yang pernah dia lakukan selama 12 tahun terakhir. Kalau ada hakul adami yang berkaitan langsung dengan Pratap. Dari situ akhirnya Artapa pun teringat perihal uang 10 rupiah tersebut. Yang setelah uang itu dikembalikan kepada Pratap, maka
pengaruh sihir dari tubuh Devi pun lepas dengan sendirinya. Ternyata bukan masalah jumlah nominal saja, melainkan tentang hak orang lain atau lebih tepatnya persangkutan utang piutang. Apalagi dalam konteks kasus ini, Pratap sengaja menjadikan uang itu sebagai media untuk mengikat keluarga Devi dengan pengaruh sihirnya yang selama tidak dikembalikan, maka kutukan dari mantra sihir itu pun tidak akan pernah hilang. पता क्या बताओ जाओ तारी दिकरी ने बुलाओ वशीकरण माथे निकली जैसे Dan alangkah terharunya Artapa saat melihat wajah Devi yang perlahan-lahan menunjukkan perubahan positif, di mana ia kini sudah bisa menangis dan bersuara, tidak seperti biasanya yang hanya diam tersenyum seperti boneka. Sebagaimana kesepakatan di awal, Artapa akhirnya memberikan kunci rantai yang mengikat tubuh Pratap. Namun setelah semua rantai dilepas dan mencoba mengajaknya bicara, Rajnath baru sadar bahwa ternyata Pratap telah terpotong lidahnya sehingga Artapa pun menjadi bulan-bulanan kemarahan Rajnath atas kondisi Pratap sekarang, bukan semata-mata karena Pratap adalah kakak kandungnya, melainkan karena perjuangan 10 tahun untuk mendapat warisan mantra pamungkas dari Pratap kini menjadi terbuang sia-sia. Sebagai balasannya, Rajnath berniat akan menghabisi Devi di depan mata ayahnya sendiri, yang padahal sebelum hal ini terjadi, Artapa sudah lebih dulu mempersiapkan untuk mengantisipasinya dan ya, akibat suara berfrekuensi tinggi dari speaker sound horeg yang sengaja Artapa tempatkan di sana, para siswi yang tidak tahan mendengarnya pun berjatuhan, termasuk si Pratap dan si Rajnath itu sendiri. Dua bersaudara pengerut ilmu hitam ini pun terkurung dalam gudang yang sama, dan untuk memastikan supaya Rajnath tidak bisa menggunakan mantranya lagi, maka Artapa pun memperlakukan hal yang sama seperti yang Pratap terima sebelumnya. मूर्खा Besoknya, kepala sekolah beserta Pak Komandan Polisi mendatangi rumah Artapa. Masih segar diingatan mereka tentang kengerian yang terjadi hingga tadi malam. Maka tak heran jika Pak Komandan mengizinkan Artapa untuk menahan Pratap dan Rajnath serta menghukum keduanya dengan cara dia sendiri. Akhir cerita, kita diperlihatkan pada tatapan haru bercampur bahagia dari Artapa, yang mana buah dari kesabaran dan perjuangannya, kini ia bisa melihat kembali Devi putrinya tersenyum tanpa ada lagi pengaruh ilmu sihir yang menguasai jiwanya. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tidak semua kebaikan adalah amal. Terkadang kebaikan adalah investasi yang menanti pengembalian yang jauh lebih besar di masa depan.